Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari pertama bulan suci Ramadan? Insya Allah kami dari Mufis akan bercerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW selama bulan Ramadan kali ini. Yang pertama kita akan bercerita tentang Anas bin Malik Al-Ansari. Mari sama-sama kita kenal beliau dengan doa Rasulullah kepadanya. Allahumma urzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan dan berkahilah dirinya. Anas bin Malik masih dalam usia belia saat ibunya bernama Al-Gumaisah mengajarkan kepadanya syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Al-Gumaisah mengisi hati Anas untuk menyintai sang nabi pembawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdullah alaihi afdalus salati wa azkas salam. Anas pun langsung tertarik untuk mendengarkan. Tidak mengherankan, terkadang telinga dapat membuat seorang menjadi jatuh cinta sebelum pandangan mata menyaksikan. Betapa anak yang masih dalam usia belia ini berharap untuk pergi menjumpai nabinya yang berada di Mekah, atau Rasulullah SAW berkenan untuk mengunjungi mereka di Yastrib agar ia puas melihatnya dan bergembira karena telah berjumpa dengannya. Di suatu pagi yang cerah dan segar, beberapa pria di kota Yastrib berteriak seraya mengatakan bahwa Muhammad dan seorang sahabatnya hampir tiba di Madinah. Baru saja Rasulullah SAW hendak tinggal dan menetap di Madinah, datanglah Al-Gumaisah binti Milhan, ibunya Anas, menghadap beliau. Al-Gumaisah membawa anak yang masih kecil yang diajak untuk menghadap Rasulullah SAW. Saat itu Anas berambut poni dengan uraian rambut kecil yang bergerak ke kanan dan kiri menutupi keningnya. Lalu Al-Gumaisah memberi salam kepada Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari suku Ansor yang menghadapmu, kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu." Nabi SAW pun gembira mendengarnya. Beliau pun menerima Anas dengan wajah yang sumringah. Beliau membelai kepala Anas dengan tangan beliau yang mulia. Beliau juga membelai rambut poni Anas dengan jari beliau yang lembut. Akhirnya Rasulullah SAW pun menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas bin Malik mendampingi Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun, di mana ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi SAW untuk mensucikan dirinya. Ia juga menerima seluruh hadis Rasulullah SAW sehingga memenuhi ruang di dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh orang lain. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dadanya, dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata, "Mengapa kau lakukan ini?" Dan beliau tidak pernah berkata atas apa yang aku tidak kerjakan, "Mengapa kau tidak mengerjakannya?" Rasulullah jika memanggil Anas, maka beliau memanggilnya dengan panggilan manja dan kasih sayang. Terkadang beliau memanggilnya dengan Unais, kadangkala beliau memanggilnya dengan anakku. Seringkali Rasulullah SAW memberikan nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas. Salah satu nasihat yang beliau katakan kepada Anas adalah, "Anakku, bila kau mampu berada di pagi dan di sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Anakku, yang demikian adalah termasuk sunnahku.
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia berada di surga bersamaku. Anakku, jika kau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu. Mendengar itu, Anas semakin terhanyut, dan Anas pun masih terus hidup dengan kenangan indah bersama Rasulullah SAW sepanjang umurnya. Ia amat bahagia di hari saat ia berjumpa dengan beliau, dan begitu terguncang saat berpisah. Ia menyukai apa yang disukai Nabi SAW dan membenci apa yang beliau benci. Hal yang paling sering ia ingat saat bersama Nabi Muhammad SAW yaitu ada 2 hari. Pertama adalah hari kali pertama ia berjumpa dengan Nabi SAW, dan hari di mana beliau wafat pada terakhir kali. Jika ia mengenang hari pertama ia berjumpa dengan Rasul, ia menjadi sangat gembira dan semangat, seolah ia menghirup aroma yang semerbak. Namun terbesit dalam benaknya hari yang kedua. Ia menjadi sedih, menangis. Malah ia mampu membuat manusia yang berada di sekelilingnya saat itu menjadi ikut menangis. Rasulullah SAW seringkali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untuknya adalah Allahumma urzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan, dan berkahilah kehidupannya. Allah mengabulkan doa nabinya, dan Anas menjadi orang dari suku Ansar yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak, sehingga bila ia melihat anak serta cucunya, maka jumlahnya melebihi 100 orang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada umurnya, sehingga ia hidup 1 abad lamanya ditambah 3 tahun lagi. Anas radhiyallahu anhu senantiasa berharap syafaat Nabi Muhammad SAW untuk dirinya pada hari kiamat. Ia seringkali berucap, aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW di hari kiamat, sehingga aku dapat berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inilah aku, pembantu kecilmu, Unais. Ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepada keluarganya, talkinkan aku kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ia terus mengucapkan kalimat tadi hingga ia wafat. Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah SAW agar tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh dan bajunya. Selamat kepada Anas bin Malik atas anugerah kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW selama 10 tahun lamanya. Ia juga termasuk perawi hadis terbanyak, pada urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan dirinya dan ibunya yang bernama Al-Gumaisa atas jasa baik yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Segitu aja cerita tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.